Shalom, selamat malam semuanya. Mungkin saya juga menyapa yang mengikuti ibadah ini secara online. Shalom, selamat malam, Tuhan memberkati. Sebelum kita memulai ibadah MMC malam hari ini, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa untuk malam hari ini, karena Engkau masih memberikan kesempatan yang dahsyat pada malam hari ini, hingga kami boleh datang di tempat ini dan mengikuti ibadah pada malam hari ini. Ajari kami Bapa untuk boleh duduk berdiam dengan tenang dan berkonsentrasi. Kami boleh merasakan dan menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita datang ke hadirat-Nya. Mari buka hati kita untuk menikmati kasih-Nya yang dicurahkan di tempat ini. Kita percaya bahwa di dalam hadirat-Nya ada kekuatan baru yang memulihkan, yang membangkitkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menikmati kasih-Mu. Wadaku Tuhan, wadaku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita katakan dengan sungguh-sungguh dan nikmati. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mari kita nikmati hadirat-Nya saudara. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa,
menikmati kasih anugerah. Katakan dengan sungguh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Mari kita nikmati saat yang indah ini. Jangan sia-siakan kekudusan-Mu. Oh, kekudusan-Mu penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam menikmati kasih anugerah, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya, hadirat-Mu yang luar biasa. Haleluya, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, jangan ada yang berdiam diri. Nikmati hadirat-Nya yang luar biasa. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Tuhan. Nama-Mu yang agung, nama-Mu yang kudus. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Uratapasi kirapatasi, kiramatasi kirapatasi, kirapatasi kirapapapapa, kirapatasi kirapatasi kirapapapapa, kirapatasi kirapapapapa, kirapatasi kirapatasi kirapapapapa. Engkau yang kudus Tuhan, Engkau yang layak disembah. Nama-Mu yang kudus, kudus, kudus. Engkau yang kudus Tuhan, Engkau yang kudus, kudus. Engkau yang layak dipermuliakan. Nama-Mu yang agung. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Ketika kita berada dengan berhadapan dengan Tuhan selalu, kita akan merasa tenang, hati kita akan merasa tenang. Mari kita pujikan bahwa hati kita itu selalu tenang ketika berada di dekat Tuhan. Karena Tuhan selalu memelihara hidup kita. Mari katakan, hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Katakan pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat
hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan, hatiku tenang bersama-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan begitu ajaib. Amen. Saya yakin bahwa setiap orang yang di sini mempunyai pergumulan masing-masing, tapi pertolongan Tuhan begitu ajaib. Amin. Untuk itu, ojo sampai Gusti Yesus itu dibanding-bandingke. Mari, saya undang bangkit berdiri, kita pujikan. Mari kita berjoget bersama. Banding-banding saing segera bakal kalah. Eloni nganti tekan mati. Yesus juru wilujaku. Berharap jelas bedo yen dibandingke. Gusti Yesus mung siji wae. Aku rai sayen gawe-gawe jujur
hanya ada Yesus. Gusti Yesus jadi banding-banding ke, saing-saing ke, ra bakal kalah. Tak eloni nganti tekan matiku, yo Gusti Yesus juru wilujengku. Ku berharap Engkau mengerti, di hati ini hanya ada Yesus. Ku berharap Engkau mengerti, di hati ini hanya ada Yesus. Ku berharap Engkau mengerti, di hati ini hanya ada Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Silakan Pak Lukas untuk berdoa persembahan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan, malam ini kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, atas anugerah-Mu, atas berkat-Mu. Kiranya hari ini kami akan mengembalikan sebagian dari kewajiban kami, hanya untuk semua ini kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan kasih. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terkadang apa yang kita bayangkan dalam hidup kita tidak sesuai dengan kenyataan. Kita lalu berputus asa, kecewa, bahkan mungkin ada yang kecewa dengan Tuhan. Tetapi ketahuilah saudaraku, bahkan sampai di batas akhir kekuatan kita, Tuhan selalu datang dengan kasih-Nya yang luar biasa. Bahkan sampai detik ini, Tuhanlah penolong kita yang setia.
hidupku, pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Engkau lebih tahu Tuhan, Engkau penolong yang setia bagi setiap umat-Mu. Kami sungguh bersyukur buat kasih-Mu. Sebelum kami minta, Engkau sudah tahu kebutuhan dan keperluan kami. Karena kami tahu yang kami andalkan, karena kami tahu yang kami percayai, Engkau Tuhan Yesus yang dahsyat dan yang ajaib. Diberkati ibadah, baik yang hadir di sini maupun streaming. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Yesus Masiah kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Malam hari ini saya bawa renungan tentang 2 kunci kemenangan hidup. Dari kemarin lagunya apa? Kau lebih tahu, ya kan? Yang terbaik bagiku. Tuhan tahu di masa-masa sekarang ini adalah masa-masa ekonomi yang gak mudah dan yang gak gampang. Ya, terjadi resesi. Baik resesi tentang karakter, baik resesi tentang ekonomi, baik resesi tentang apa? Kehidupan hari-hari setiap anak-anak Tuhan. Kalau mau dibilang pandemik belum selesai. Tapi kita sudah lepas masker. Karena pemerintah sudah umumkan boleh pakai, boleh tidak. Tapi ya jangan lengah, minta hikmat. Karena apa? 2 minggu yang lalu ada anak usia 7 atau 8 masuk ke ruang ICU. Karena apa? Kena COVID. Jangan kita bangga tidak tanpa pakai masker. Ya, di sini Tuhan minta di awal tahun kita harus bisa mempunyai satu hal kebangkitan. Untuk kita mendapatkan satu hal kemenangan di dalam setiap kehidupan kita pribadi. Lepas pribadi, ini khususnya ibadah para kaum laki-laki. Ya, di sini juga dikatakan apa? Sekalipun keadaan sulit di sekeliling kita. Tapi kita tahu sebagai anak Tuhan, kita tetap harus kuat. Karena hidup kita hanya oleh kebenaran Alkitab. Laki-laki adalah sebagai kepala imam dalam satu rumah tangga. Kalau laki-laki tidak kuat, bagaimana istrinya? Bagaimana anak-anaknya? Seorang laki-laki adalah seorang yang teladan, contoh, panutan bagi apa? Istri dan anak-anaknya. Saya tidak salahkan tentang figur seorang papa saya. Ya, seorang polisi. Dia sebagai anggota pagi-pagi dia harus bangun karena dia harus apel. Setelah pulang dia berjumpa dengan anaknya. 8 orang dikontrol, ya. Udah pegang bukunya masing-masing belum nih 8 anaknya. Tapi di situ saya melihat orang tua, bapak-bapak cuma sebatas sudah ada di situ pegang buku tapi enggak tahu di dalam bukunya itu terisi apa. Enggak tahu apa yang dibaca. Karena bapak-bapak cuma bilang apa? Anaknya baik-baik. Nah, inilah yang kadang kelengahan sebagai seorang imam dalam rumah tangga. Setelah itu apa? Papa saya keluar. Nanti pulang jam 11 apa jam 12. Ya. Karena apa? Hari-harinya dipakai buat apa? Nongkrong. Karena apa? Nggak tahu di rumah bosen kali entah gimana. Tapi kalau setelah ketemu dengan kaum para pria-pria, ya kan? Ada satu hal semangat kali. Tapi kalau benar-benar pria-pria yang punya takut akan Tuhan, dia akan membangun satu hal komunitas yang dibicarakan tentang Alkitab, bukan yang lainnya. Saya tidak akan rinci siapa pribadi papa saya.
Tapi saya tahu gak mudah dan gak gampang. Ada perselisihan antara anak dengan orang tua. Apalagi maunya orang tua seorang laki-laki, kita sebagai anak harus mengikuti. Papa saya termasuk orang kolot, saya gak tahu nih Pak Gem, kolot apa enggak. Karena papa saya maunya seorang anak perempuan, rambutnya harus panjang, gak boleh begini. Tapi kalau udah setelah dipotong, papa saya marah sebentar. Yang dimarahin siapa? Mama saya. Mama saya gak boleh dikeriting. Tapi kalau enggak dikeriting mama saya enggak bisa. Pulang pun juga semua anaknya dipotong dan mama saya keriting. Ternyata apa? Kena marah semua. Dan saya melihat tidak boleh ada televisi. Dan saya melihat bagaimana papa saya mendidik. Anak-anak enggak boleh belajar motor dan mobil. Tapi di situ saya colong. Ya, ternyata saya bisa bawa kendaraan motor dengan mobil. Tapi dalam posisi sebagai seorang laki-laki dalam keadaan sakit, yang bisa menolong siapa? Istri dan anak-anak. Seorang laki-laki tidak akan mengutarakan waktu dia sakit. Tapi seorang laki-laki kalau udah sakit, parah. Ya, dia bisa teriak. Karena apa? Gak bisa menahan sakitnya. Saya pikir tidak ada sesuatu dalam kehidupan seorang laki-laki itu sempurna. Ternyata ada yang gak sempurna. Kalau udah sakit bawelnya luar biasa. Saya tidak tahu yang di sini gimana. Ya, kalau orang mengenal pribadi saya, kalau saya sakit, orang rumah khususnya ya, saya diem. Tapi kalau saya sehat, saya pasti akan bawel, saya pasti akan banyak aktivitas. Itu yang terciri di keluarga saya. Dia orang-orang rumah saya memahami. Makanya dia bilang, kalau sakit di rumah. Kalau enggak sakit, keluyuran. Karena bagi saya kalau keluyuran nggak ada punya satu hal kemampuan. Nah, tapi dalam keadaan seperti itu pun sakit. Saya tetap bertahan tapi nggak ada teriakan. Kalau ditanya, kenapa kamu di rumah? Saya cuma diem. Nanti mama saya cuma pegang apa? Jidat saya. Panasnya tinggi. Akhirnya didudukin, minum obat, makan, banyak air minum. Jadi kalau nggak banyak air minum, mama saya bisa marah. Ditongkrongin sampai selesai. Ya, tapi di situ kita melihat seorang istri perjuangannya tidak mudah dan nggak gampang. Gagalnya suami itu tergantung dengan istri. Gagalnya seorang anak tergantung dengan istri. Mana nih kaum pria, ada gagalnya nggak? Tapi di mata Tuhan tetap laki-laki adalah sempurna. Ya, makanya kalau kita mau lihat bagaimana seorang laki-laki di dalam keadaan kesulitan kehidupannya, dia tetap harus berjuang. Yang laki-laki tahu cukup apa? Gajinya, betul ya? Gak mau tahu pengeluarannya. Nah, otaknya perempuan ini mengelola gak mudah dan gak gampang. Contoh satu kata yang bagi saya menggelitik setiap saya ketemu laki-laki, saya bilang begini, kamu punya gajinya berapa? Disebutin sekian. Enggak mencukupi kebutuhan biaya saya. Laki-laki ini ketawa. Dia bilang apa? Menikah dulu nanti berkatnya ada. Saya enggak mau menikah dulu kalau belum ada kematangan. Tapi dasar ini laki-laki ini nekat. Ya. Tapi saya tetap enggak mau. Tapi bayangkan seorang laki-laki walaupun udah menikah pasti akan mengenal suara mantannya. Betul enggak? Pak Adi? Mengenal gak suara mantannya kalau ditelepon sekarang? Mengenal? Masih jer-jer gak? Halo, jujur lo ya. Dalam hati aja jujurnya. Saya cuma iseng dengan suara yang berbeda. Tapi tetap dikenali. Dia bilang apa satu kata? Lasma udah menikah? Saya bilang belum. Menunggu duda kamu. Kamu kerjanya bikin apa? Terpesona. Dengan apa? Gombalnya, ya kan? Nah, hari itu juga ada satu umat, suaminya bawel luar biasa. Dia memenangkan wanita cantik. Dengan sesuatu ketakutannya, dengan sesuatu hal yang membuat istri ini dilema, tapi tetap istri ini bertahan. Di satu titik suaminya krisis. Lucunya Tuhan bilang begini, ada laporan ibu, ini dia sakit.
Saya bilang begini, Bu, Tuhan bilang 2-3 hari dari sekarang suaminya akan dipanggil. Tapi saya lihat Bu, ini janda kaya. Tertawa ibu ini, kok Bu Lasma tahu di janda kaya katanya. Lah iya Tuhan bilang begitu. Iya, jadi sebelum pembagian komisi, Bapak ini di rumah sakit tanda tangan. Saya bilang, nah itulah dia. Mau laki-laki mau galak sekarang, atau nanti di saat titik koma baru baik dengan istri. Nyesel loh. Banyak laki-laki pelitnya luar biasa. Sementara itu jatah berkat daripada istrinya. Jangan bohongi istrinya. Karena apa? Sebagai anak Tuhan, laki-laki harus jujur. Saya terapkan dengan saudara saya laki-laki yang satu orang aja dari 8 bersaudara. Walaupun adik saya ditanganin istrinya. Dari sales sampai Tuhan upgrade. Punya mental apa? Jujur. Bahkan kedua anaknya memperhatikan. Kalau dapat figur seperti papanya. Tapi saya juga tidak mengatakan kalau saya dapat suami figur seorang papa saya. Ya gak akan bisa, karena apa? Bapak saya egois sekali. Tapi saya mengenang bagaimana saya berantemnya. Bagaimana papa saya ini baiknya. Dari 8 orang dia cuma bilang begini, ini anak gua yang satu antik. Walaupun berantem nanti gua sapa bisa baik lagi hatinya. Baik hatinya itu karakter itu tergantung pribadi kita. Ya, kalau dasar kita udah baik. Sampai kapanpun itu tetap baik. Sama seperti Pak Gembala, waktu saya hadir di tempat ini saya nggak ngerti ini Pak Gembala, Pak Tanto. Yang saya lihat adalah banyak uangnya. Ternyata Bapak Gembala, ternyata dibilang sama ibu karena Bapak kumpulin uang parkiran. Gitu, walaupun kecil segepok hitungan sebulan, wow. Ya, bahkan di dalam mengaktifkan satu hal, talenta Pak Gembala ini nggak bisa diem. Dan RT-RT yang lain cemburu, betul lah? Mensabotase hasil karya dari seorang Pak Gembala. Saya mau tanya laki-laki di sini, mentok atau punya kreatif? Kalau mentok ya sudah, kerja itu aja enggak punya kreativitas. Kalau mau dibilang ini Pak Tanto adalah udah cukup lah sebagai pedagang emas, betul enggak? Hah? Gitu? Harusnya sudah cukup, tapi masih kurang aja. Karena apa? Nggak bisa nganggur. Nah, saya juga bingung kalau laki-laki yang suka nganggur. Pak Slamet ya. Benar ya Pak? Pak Saiman. Ternyata Pak Saiman ada laki-laki yang mau cuci piring. Semakin hari semakin mesra ya Pak? Oh iya tuh. Iya tuh. Saya melihat bagaimana mesranya luar biasa. Saya kembali ya, jangan tersinggung Bapak dengan Ibu. Sama-sama enggak punya giginya tapi masih mesra. Bisa nggak seperti itu? Pak Anton kurang mesra. Tapi kalau lagi duduk konseling baru mesra. Ya, ini yang perlu diterapkan apalagi Pak Adi. Sungkan waktu kapal perkawinan yang keberapa tuh? 25 tahun. Ya, Ibu Hesti sudah berdandan dengan secantik mungkinnya. Dasar laki-laki gak romantis ya begitu. Kalau Pak Tanto enggak, tetap romantis. Saya melihat figur teladan Bapak dengan Ibu walaupun Ibu rada kenceng gitu. Tapi di sini Bapak tetap, di masa yang sekarang Bapak tetap mesra. Saya lupa kalau hari ini hari Jumat, pantas Ibu Gem bilang siang kita makan bareng. Saya ada di Pandaan diculik dari jam 5 pagi. Karena orang ini krisis tadi pagi. Stresnya luar biasa. Rumah tangga mau dirusak dengan orang ketiga. Dia bilang apa? Benar yang Tuhan ngomong melalui ibu. Orang ini enggak baik. Sekarang ini banyak orang-orang krisis stres. Baru ketemu udah begini. Dia cantik loh. Coba. Tapi saya bilang begini. Pertahankan rumah tangga kalian. Jangan ada pihak ketiga. Lolos dengan wanita yang satu,
ini dengan wanita yang satu lagi, janda 4 kali. Saya bilang hebat juga ini perempuan ya, mau ngambil laki orang lagi. Bayangin, hari-hari gini kalau kita tidak melekat ke Tuhan, nggak tahu apa yang kita harus alami. Makanya dikatakan 1 Petrus, katakan apa? Berjaga-jagalah. Karena apa? Singa berkeliling, mengaum, di mana dia akan melihat tempat ruang yang kosong. Kalau mau dibilang, kita punya kehidupan pribadi doanya yang gimana? Orang ini juga kaget. Harusnya janjian siang, di target jam 8, jam 9, bisa nggak kalau pagi? Saya nggak mandi loh, dari pagi sampai jam 6 lewat. Saya 7 kali sih sampai tiba di rumah. Saya mandi buru-buru. Kenapa? Punya satu hal, komitmen. Saya mengalami lagi ketemu orang satu, ibu lagi. Ya kan? Dia seorang janda dapat laki-laki bujangan. Saya bilang keren ya. Janda satu anak yang udah besar dapat seorang perjaka, selisih 2 tahun ke bawah lagi. Saya bilang wow. Nah, bagaimana kita akan melihat di Matius 6 ayat ke-33 di sini katakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Jadi seorang laki-laki kalau punya sesuatu hal, mencari perkenanan melalui kehidupan doa, pujian, penyembahan, baca Alkitab. Semua yang menjadi kerinduannya pasti akan mendapatkan satu jawaban daripada Tuhan. Ya, terkadang di dalam kita mendapatkan untuk melihat satu hal kunci kemenangan, kadang kita kekhawatiran ini loh di Amsal 16 ayat yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tapi saya bangga sebagai seorang laki-laki yang saya melihat, contoh yang papa saya utarakan begini, adik saya nggak berani ambil langkah menikah karena apa? Keuangannya, gajinya tidak memungkinkan. Satu kata yang papa saya bilang begini, hai rezeki perkawinan itu beda-beda. Kalau udah dipaksa adik laki saya kayak nggak akan menikah. Karena apa? Orang Batak itu harus punya nama panggilan orang tuanya. Kalau mau dipikir kok bisa ya menikah, punya rumah tangga, punya anak, bahkan bisa menghidupi. Krisis keadaan seorang laki-laki. Kalau dia tidak kuat, hancur. Nah, di sini juga dikatakan apa? Kunci hidup berkemenangan di tahun ini adalah yang pertama. Kita melihat di Kejadian 39 1 dan 5 ya. Hidup melekat kepada Tuhan. Kalau seorang laki-laki tidak hidup melekat kepada Tuhan, nah ini bahaya. Ya, saya baca tentang 39 1 dan 5. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada di atas miliknya baik yang di rumah maupun di ladang. Kalau kita lihat, tetapi Tuhan menyertai laki-laki ya. Sehingga Tuhan membuat laki-laki ini berhasil, enggak gagal ya. Makanya di dalam setiap pekerjaannya Tuhan melihat kita ini kerjanya tulus apa enggak. Ini Rabi punya pegawai, kalau males pasti Pak Rabi marah, betul enggak? Enggak dapat komisi tambahan. Apalagi kalau toko sepi, betul ya.
Tapi kalau toko rame, pegawai royal pasti dapat bonus. Bukan bonus THR. Contoh, diganti uang transport bensinnya. Ya, Pak Aryadi saya enggak tahu punya pegawai apa enggak, cuman tanganin sendiri olinya. Aki ya, oli, itu enggak ada pegawai kan, handle sendiri. Pak Gembala juga sama, enggak punya pegawai, punya Pak? Punya. Tapi yang saya lihat Pak Gembala sendiri waktu itu di toko menghandle. Lihat tuh, sampai ibarat katanya dari pagi pulang siang, terus sore kembali lagi. Ini jam-jam Sidoarjo, jam-jam kantornya asik juga ya. Pasuruan juga begitu, pergi pagi, break sore, buka sore. Kalau Jakarta enggak bisa. Kalau bisa 24 jam, ya 24 jam. Makanya di sini dikatakan apa? Orang yang melekat kepada Tuhan otomatis akan hidup kudus. Ya. Ini orang yang melekat kepada Tuhan, Kejadian 39, 1 dan 5. Ya kan? Bagaimana kita melihat Tuhan memakai Yusuf untuk mendapatkan kasih tuannya. Ini kesaksian yang kemarin saya udah bilang. Saya mau cari kos aja nggak dapat. Ya. Tiba-tiba saya telepon jemaat di tempat ini lagi nongkrong, tiba-tiba apa? Ditawari tempat tinggalnya. Bahkan juga tadi dibilang, Bu tinggal di rumah saya aja. Dekat apa ya? Family begitu loh. Perumahan apa sih saya nggak tahu. Ya kan? Saya bilang oh ya terima kasih. Baru berjumpa, sudah ditawari. Orang itu akan melihat, ya kan, dengan ketulusan dan kemurnian mendapatkan kasih dari orang yang kita jumpai. Kacamata saya sempat bermasalah, tadi di Pakuwon dibetulin. Sambil saya menunggu kacamata saya bermasalah, saya doain orang ini. Pegawai optik tunggal melihat. Kenapa doa di ruangan optik tunggal? Karena apa? Momennya gak bisa lagi. Karena dari tadi punya bagian masing-masing yang diutarakan. Makanya buat setiap kita anak-anak Tuhan. Ya, kalau kita melekat kepada Tuhan, Tuhan memberkati seisi rumah tangga kita masing-masing. Di sini ada toko Tirsa, ya. Seorang ibu-ibu kumpul untuk punya aktivitas. Pak Anton punya istri, masak di tempat ini. Bahkan Abigail, pegawai dari Bapak dan Ibu Gembala, ya kan? Kumpul di tempat ini, membuat sesuatu hal yang berguna. Nggak tahu tuh, ya seberapa banyak pemasukan dan pengeluarannya. Saya bangga di tempat ini, memungsikan segala sesuatunya dengan tidak nganggur. Makanya kalau orang yang gak melekat ke Tuhan, pasti punya pikiran yang nganggur. Tapi kalau kita melekat kepada Tuhan, kita gak punya pikiran yang nganggur. Nah, kalau mau dilihat, yang kedua, Tuhan menolong Yusuf, ya, sehingga selalu berhasil dalam semua pekerjaannya. Kenapa? Yusuf berkenan di mata Tuhan. Yusuf mendengar dan menyimak apa yang Tuhan katakan dalam hidupnya. Walaupun Yusuf dicobai, ya kan? Dia nggak akan jatuh. Karena apa? Hidupnya melekat. Nah, kalau mau dilihat lagi, kasih karunia bahkan Yusuf dibuat berbeda, ya. Kejadian 39 ayat yang ketiga. Di sini dikatakan, tuannya melihat bahwa Tuhan menolong Yusuf dan karena itu Yusuf berhasil baik dalam segala yang dikerjakannya. Tuhan pilih Yusuf. Tuhan panggil Yusuf di antara saudaranya. Walaupun Yusuf disiksa, ya, ditindas, tapi dia punya belas kasih yang daripada Tuhan. Nah, bagaimana di sini Yusuf menjaga hidup kudusnya. Makanya di sini dikatakan apa? Rajin dalam bekerja. Yusuf adalah orang yang excellent. Kalau seorang laki-laki pekerja yang gak excellent, gak dipakai, pasti diberhentikan.
hentikan. Yang pegawai tadi Pak Warsito ya, Pak Wito. Ternyata dalam usia lanjut begini masih aktivitas. Dia bilang maaf Bu telat, habis pulang kerja. Wah, saya pikir sudah menikmati berkat Tuhan dengan rumah, dengan kendaraan, tidak bekerja. Karena apa? Tinggal menikmati hasil dari putra dan putrinya ya Pak. Tetapi Pak Warsito enggak tinggal diam. Saya pikir Pak Warsito full timer di tempat ini. Ternyata apa? Pegawai. Nah ini dia, seorang pegawai, gitu, jamnya teratur, pulangnya teratur. Gak gampang, jam kerjanya dikontrol. Siapa yang di sini pengusaha? Selain Pak Rabi, Pak Adi, dan Pak Gembala. Bapak usaha atau pekerja? Pekerja. Tapi kelihatannya santai ya Pak. Hah? Antara kerja nggak kerja, cuman Tuhan kasih kamu fasilitas, beres semuanya. Makanya kamu dapat kelonggaran, perkenanan dari bosmu. Bukan karena kamu pandai bicara Pak. Prestasi yang Tuhan buat dalam hidupmu itu berbeda. Tuhan bilang ini tahun promosi buat hidupmu Pak. Kamu akan mendapatkan 2-3 kali lipat upah yang Tuhan sudah beri dalam hidupmu. Bahkan ada panggilan khusus di tempat posisi yang berbeda Pak, bukan di tempat situ. Tuhan percayakan pekerjaan yang baru sebagai yang dinaikkan oleh Tuhan di antara teman-teman. Perdebatan, iri, karena Bapak suka orang berdebat dan argumen. Prestasi yang Tuhan taruh dalam perkataan, dalam pemikiran, itulah yang dilihat oleh rekan-rekan Bapak di kantor. Jadi Tuhan bilang apa? Tetap semangat ya di dalam pekerjaan. Nah di sini juga dikatakan orang yang berbuah pasti akan mengalami promosi dan multiplikasi daripada Tuhan. Jadi kalau orang yang tidak berbuah, dia tidak akan mendapatkan apapun juga. Kita belajar, Potifar ya, senang kepada Yusuf dan mengangkat menjadi pelayan pribadinya. Maaf saya singgung, Ahok punya ajudan, betul tak? Ajunnya akhirnya dinikahkan. Karena apa? Sering ketemu. Nah ini yang berbahayanya. Gitu. Tapi Yusuf di sini nggak akan apa? Tergeser. Dan saya tahu pasti ada pergesekan dimanapun berada. Saya pun juga sama dicurigai kalau saya dengan laki-laki. Kayak kemarin tuh ada duda ganteng sekali. Dia berulang tahun saya enggak tahu. Tiba-tiba meja kita ditraktir makan. Saya nggak mau rugi. Saya bungkus bawa pulang. Karena apa? Mau dibayar, kasirnya bilang, udah dibayar Bu sama itu. Oke, bikin bawa pulang 4. Bayangin. Terus saya panggil orang ini, bro sini, saya doakan kamu. Dia menangis. Saya cuma bilang gini, bro kita foto mesra yuk. Terus ada mbak di belakang saya, minggir mbak, rusakin pemandangan. Saya bilang gitu kan. Akhirnya di situ tahu enggak ada, saya bikin status jadi heboh. Saya dukung dalam doa Bu Lasma, siapa yang mau menikah? Lebih baik saya menjomblo. Happy dari punya beban. Kemana-mana sendiri. Kalau menikah, 2 jadi 1. 1 jadi 2. Dipaketin kan gak gampang 2 jadi 1, betul gak Pak Gem? Paket aja kalau dirapet-rapetin jadi rusak. Ya, kemarin saya punya tas yang saya mau kirim ke ponakan saya di Bali. Saya pikir aman, saya udah rapiin. Pas tiba di kota Bali, itu tasnya rusak. Saya marah. Kenapa? Itu tas baru pemberian jemaat. Saya mau komplain, gak bisa. Cuma saya bilang ya udahlah bersyukurlah, itu cuma tas pemberian, hati kita gak melekat. Saya melihat
Satu visi itu tidak mudah dan gak gampang. Apalagi dalam mengatur rumah tangga. Ya, apalagi dalam mau membeli sesuatu apapun dalam rumah tangga. Mau beli mobil, diskusi. Mau beli rumah, diskusi. Betul tak? Mau beli baju, diskusi. Mau beli sepatu pun, hal yang terkecil, diskusi. Dia bilang apa? Jangan boros. Kok ya sepatu nggak sampai 200.000, jangan boros. Kadang perempuan konsumtif, nggak cukup barang satu. Coba saya mau tanya, laki-laki di tempat ini pakaian siapa yang lebih banyak? Jujur. Hah? Wanita? Nyesel gak? Karena kalau cantiknya wanita jalan kan kalian yang beruntung. Walaupun mukanya pas-pasan. Betul gak? Tapi kan wajah pas-pasan kalau dibuat penampilan baju yang bagus. Atau baju yang bermerek, ada satu hal kebanggaan. Yang lelucon saya lucunya begini. Ya, ini orang mau baju mahal, baju murah, tetap cantik. Dan lucunya apa? Dia beli bajunya di tempat yang apa sih yang second-second begitu? Hah? Loaan. Kalau orang Manado bilang apa? Cakar cabo. Cabo kan kotor ya. Gak bagus bahasanya. Nah ini yang kadang bahasa setiap kota tuh rame-rame. Ayo Bu kita ke cakar cabo. Cakar cabo. Saya cakar kamu itu cabo. Cabo kan wanita yang gak bener gitu kan. Tapi ternyata cakar cabo pakaian bekas. 20.000 dipakai penampilannya. Keren banget. Saya bilang ih keren ya. Sini coba saya pakai. Dipakai saya gak cocok kayak waria. Saya bilang memang penampilan itu gak bisa bohong. Ya. Jadi jangan coba paksakan penampilan kita ini seperti yang lain. Jadilah diri kita sendiri. Makanya Tuhan bilang begini. Jadilah kalian laki-laki. Diri kalian sendiri. Contoh. Ini kan Pak Gembala ini punya penampilan. Pokoknya serikannya harus rapi. Ada sedikit noda, Pak Gembala marah. Abigail sini. Kenapa dia ada begini? Biasanya laki-laki cuek Pak Gembala. Saya hari itu terkesima lihat Pak Gembala. Ternyata pengamat pakaian. Pak Gembala ini laki-laki perfect. Sama kayak saya. Ya, mendetil. Saya bilang begini, mantep juga. Orang-orang yang punya kesalahan perlu dikoreksi. Tapi Tuhan bilang begini, hei kalian punya kesalahan sebagai laki-laki ya. Tuhan gak koreksi. Yang penting kalian ada punya satu hal pengakuan. Keluar dari ucapan mulutnya, bangun pagi pas ada iler gitu kan gak gosok gigi. I love you mami bisa gak tuh? Loh Pak Anton udah. Ya. Kadang saya lihat rumah tangga orang tua saya tuh lucu. Saya lihat action papa saya bisa romantis mama saya pasti ada maunya. Itu kodenya saya paham sekali. Udah begitu mama saya masuk ke kamar anak perempuannya lagi hebat banget. Kalau orang laki-laki Batak ya, seorang bapak enggak pernah mau masuk kamar anak perempuannya. Paling kalau mau masuk dia ketok dulu. Dia cuma di luar pintunya enggak berani masuk. Nah itulah dia. Makanya kadang saya bilang begini, kalau laki-laki Tuhan bawa semuanya seperti ini, bumi mau jadi apa saya juga gak tahu. Tapi segalaknya seorang laki-laki walaupun berantem di saat laki-laki ini hilang, figur suami, istri juga merindukannya loh. Kemarin saya tanya gimana suamimu dipanggil Tuhan? Sedih Bu, kemarin waktu hidup kamu ngeluh. Sekarang sudah dipanggil, kamu sedih. Jangan takut Bu, kan ada mantanmu duda tuh, menanti jandamu. Dia ketawa, Bu Lasma bisa aja ya. Karena apa? Mantan-mantan ini masih tersisa dan masih tersedia. Kalau silak, nah wah Bapak ini udah ada peluangnya Pak. Kenapa bisa tertawa Pak? Hah?
Kenapa bisa tertawa? Karena ada peluang atau ada? Bukannya Bapak kan? Jujur aja Pak. Enggak ada ya? Enggak ada telepon mantan atau mantan telepon Bapak? Loh, makanya Pak, Bapak duda? Enggak menikah lagi? Berapa tahun duda? Wih hebat. Saya hormat laki-laki bisa enggak menikah dalam proses 7 tahun. Yang biasanya perempuan ditinggal suami bisa bertahan, laki ditinggal istri nggak bisa bertahan. Seminggu palanya dah pusing. Dia bilang, Bu, ini ubun-ubun ini Bu. Saya cuma tertawa. Wah laki-laki ubun-ubunnya pasti di satu sisi yang ini. Saya cuma bilang apa? Bawa menyembah ke Tuhan. Biar apa? Kamu punya kekuatan Tuhan. Ada kemarin juga mantan duda. Ketemu calonnya. Di satu tempat dengan saya. Lucunya apa? Kayak anak ABG. Di gereja berbicara. Saya kasih bangku salah, gak kasih bangku salah. Ternyata apa? Mesra banget loh pegangan. Saya cuma melirik, aduh Tuhan menggoda hatiku. Sekuat apapun kalau di samping kita berpegangan tangan. Bersenda gurau. Saya cuma begini, Tuhan kuatin. Tuhan kuatin. Ya, jangan rasa nih kita hebat, nggak bisa. Apa yang dilihat, betul nggak? Mempengaruhi. Makanya kemarin ada dibilang begini, seorang psikiater dan psikolog, ternyata saraf sendi kita ini mempengaruhi pola pikir kita. Bukannya pikir ini yang menggerakkan saraf dan otot, salah. Otot dan saraf bisa berbicara. Contoh kayak tangan saya patah begini, otot saraf saya nggak berfungsi. Iya kan? Buat di sini pun rasanya nggak enak. Nah, makanya Tuhan bilang apa? Yang kedua, fokus kepada Tuhan. Ya. Kalau kita sudah fokus yang kepada Tuhan di Kejadian 39, ya kan? Bagaimana di sini Yusuf digodai? Tapi di sini fokusnya Yusuf kepada Tuhan dan Yusuf tidak tergoda. Nah, kalau mau dilihat di ayat yang ketujuhnya ya, selang berapa waktu yang lalu gitu istilahnya, Potifar mulai menantang seorang laki-laki. Tapi setahu saya sih kuncinya di perempuan ya, laki-laki yang menggoda. Tapi kalau perempuan yang menjaga nggak akan jatuh. Makanya kadang dibilang begini istilah yang lucu bagi saya, bikin pagar. Jangan ada rumput di dalam pagar. Nanti dibilang apa? Kambing dan sapi pasti makan. Ibarat katanya kan kambing dan sapi ini bicara tentang apa? Kekuatan. Karena istilahnya laki-laki pingin mau makan, mau ketemu di perempuan. Pagar itu pasti diterobos. Betul gak? Sampai roboh untuk makan rumputnya. Nah, tapi di sini kita melihat godaannya dilawan. Ya, Yusuf membuat satu hal kekuatan otot rohnya ya untuk takut akan Tuhan. Makanya malam hari ini Tuhan bilang apa? Bangun otot rohani kita sesuai Alkitab katakan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Fokusnya ke depan bukannya ke belakang. Makanya dibilang apa? Awali setiap hari dengan mencari Tuhan. Jadi buat malam hari ini kesimpulannya ya kan di Kejadian 41 ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Tuhan telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Biarlah malam hari ini bapak-bapak menjadi seorang laki-laki ya kan, adalah orang yang berakal budi dan bijaksana. Jadi hidup berkemenangan buat setiap kaum pria malam hari ini. Pertama melekat kepada Tuhan. Dan kedua fokusnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Tuhan terima kasih buat kasih kebaikan-Mu. Biar kami mempelajari buat kami hidup berkemenangan.
untuk kami melekat kepadamu dan berfokus kepada Engkau Tuhan. Mampukan imam-imam di akhir zaman, baik yang di tempatmu ini maupun yang menyaksikan streaming. Kami tolak kejatuhan, kami tolak setiap jatah berkat bagian bagi setiap para imam-imammu dimanapun berada. Biarlah Tuhan menyertai, biarlah Tuhan memberkati kemanapun para imam melakukan segala aktivitas. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan Yesus berkati. Saya undang Bapak Gembala untuk menutup ibadah ini. Haleluya. Terima kasih Bu Lasma yang sudah menyampaikan kebenaran firman bagi kita semua. Ya, ini MMC, kumpulan dari kaum pria Gereja Allah Baik Mahanaim. Ya, seperti yang diutarakan oleh Bu Lasma di dalam firman-Nya. Kita sebagai laki-laki harus menjadi imam yang kuat, imam yang tangguh untuk memimpin keluarga. Di dalam keadaan apapun, ya kita seorang imam ya harus bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya dan membawa keluarganya. Ya kita sini dalam keluarga itu seperti di dalam sebuah kapal ya yang mengarungi samudra gitu ya. Kita harus sebagai nakoda yang baik, yang nakoda yang benar untuk membawa perahu ini, kapal ini bersama semua penumpangnya. Penumpangnya itu yaitu istri, anak-anak, mungkin sampai cucu-cucu gitu. Kita bawa sampai tiba di tujuan dengan selamat. Kita bertanggung jawab atas keluarga kita. Ayo, kita semua kaum pria menjadi pria yang tangguh, pria yang kuat, pria yang taat kepada Tuhan Yesus. Itu yang penting, karena Immanuel, Tuhan berserta kita semua, pasti kita bisa sanggup memimpin, bahkan menghidupi keluarga kita. Walaupun keadaan ekonomi ya susah bagaimanapun, Tuhan pasti memberkati kita. Ada aja jalannya untuk Tuhan buka jalan bagi segala kesulitan-kesulitan yang kita alami, untuk kita mampu bisa memimpin keluarga kita. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau sudah memberkati semua kaum pria di Gereja Allah Baik Mahanaim, sehingga menjadikan kaum pria yang tangguh, kaum pria yang tanggung jawab, kaum pria yang takut akan Tuhan, sehingga kita semua diberkati Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Mari kita berdiri, kita tutup dengan doa. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Ibu Lasma Sianturi. Kau memberkati Ibu Lasma, pakai dia lebih lagi dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Kemanapun Kau utus Ibu Lasma pergi, Kau menyertainya dan memberkatinya, mencukupkan semua apa yang dia butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur yang bagimu Yesus. Kau juga memberkati semua kaum MMC yang hadir malam hari ini. Diberkati Tuhan. Pekerjaannya dijadikan berhasil dan beruntung. Sehingga semuanya diberkati Tuhan. Dicukupkan. Dipulihkan keluarganya. Diikat dengan tali kasih Kristus keluarga-keluarga kita. Sehingga keluarga-keluarga kita tetap utuh. Walaupun ada badai, ada gelombang apapun yang menerpa keluarga kita, kita harus bisa bertahan untuk mempertahankan keluarga kita masing-masing.
Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah ikat dengan tali kasih-Mu keluarga-keluarga kami, sehingga keluarga-keluarga kami tetap utuh sampai maut memisahkan kita. Terima kasih Yesus. God is good all the time. Thank you Lord. Haleluya, puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan, tegakkan kepala, pandang Yesus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.